Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahma. Haula wa la quwwata illa billah wa la ilma lana amtana wa ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khair, ahlan wa sahlan bikudumikum di tempat kami. Ini Kampung IT namanya, Ustaz. Kampung IT itu memang IT itu kan kelihatan, jadi nggak ada apa-apa. Kampung IT ini sedikit saya taruhkan di develop lebih kurang 5 tahun lalu. Saya dalam hal ini sebagai foundernya. Saya ini orangnya kepoan banget gitu. Kalau ada sesuatu itu barang sesuatu Apple gini, iPad, ini gimana cara buatnya? Saya bukan penikmat. Saya kepo terhadap bagaimana hal sesuatu itu terjadi. Nah, inilah dan keberikan sesuatu di kampung IT ini. Ya tetangga aja nggak kenal, tapi orang Singapura, orang Malaysia bolak-balik ke sini. Gitu. Mudiroh baru tahu, padahal saya sudah bolak-balik ke kampus, dan Prof Bambang itu adalah karib banget dengan saya, sehingga saat develop sistem di UMKT ya saya yang diajak Prof Bambang gitu kan gitu. Barusan juga waktu pas Covid itu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin saya developkan dari sini juga sistemnya. Sebelum Covid, Universitas Muhammadiyah Palopo juga saya diundang ke sana untuk developkan itu. Jadi sebenarnya tetanggaan, tetapi memang itulah kita. Kalau Google itu kepada siapapun di sini detail sampai katanya 4.000 variabelnya diketahui oleh Google. Nah kita sebenarnya cuma tahu nama. Hanya sebatas itu. Itulah lemahnya. Dari situ terang, kami sejak 5 tahun yang lalu juga sudah bikin Google di sini. Sudah kami bikin Google. Alhamdulillah di lingkungan ini kami sebelah sana ada lab kami. Itu adalah pusat riset untuk pengembangan teknologi, khususnya untuk pendidikan dan dakwah. Fokus kami 15 tahun penelitian untuk itu. Lahirlah Kampung IT 2014 yang lalu. Alhamdulillah sudah menghadirkan beberapa solusi terkait dengan pendidikan dan dakwah. Makanya langsung perkenalan ini akan memberikan perkenalan singkat saja untuk tadi Ustaz Aam menyampaikan bahwa kita ingin bareng di dalam bahkan IT, di mana IT ini dengan COVID ini kita dipaksa gitu. Jadi akselerasinya sangat luar biasa. Di malam saya juga jam 2 baru nyampe ke rumah bersama Dr. Adian sama Habib Soleh di Karangpandan. Ya berbicara hal yang sama seperti ini gitu. Jadi saya kira memang kebutuhan kita saat ini adalah terhadap IT ini, bahasa saya malahan seperti butuhnya ikan dan darah, oksigen. Jadi siapa yang tidak di situ bakalan kami sudah mendevelop beberapa sistem terkait dengan itu. Satunya yang menjadi kebutuhan untuk pendidikan namanya Smart Class. Develop, dan kami juga akhir Ramadan yang lalu membuat asosiasi kampus berbasis akhlak mulia. Sudah tergabung bersama kami ada 53 perguruan tinggi. Kalau yang besar salah satunya Unisula sudah gabung gitu. Juga kemarin perwakilannya Ustaz Lutfi. Kemudian yang lembaga kecilnya bukan UMS karena kita belum sounding sedemikian detail lah intinya. Insyaallah itu nanti akan sedikit kita bicarakan. Tapi
prinsipnya seperti tadi saya dengar bahwa anak PESMA ini untuk menghadirkan anak punya karakternya adab. Nah itulah yang kami lakukan. Jadi penelitian saya itu terkait pendidikan berbasis adab dan IT. Itu inspirasinya dari surat Al-Hadid ayat 25. Di sana kan wa anzalnal kitab, beri di bawahnya lagi wa anzalnal hadid. Itu sebenarnya dua sayap. Alkitab itu adalah tatanan atau adab, hadid itu adalah bahasa kita, adalah teknologi. Jadi untuk bisa kita terbang itu dua sayap ini harus terbangun dengan imbang. Nah kita yang saat ini banyak orang ahli IT tapi gagap agama, banyak orang ahli agama tapi gagap IT. Nah gitu. Makanya kami membangun di sini, kami bangun ini IDBC itu adalah kampus yang saya sebut sebagai model kampus, bahasanya Mas Nadim itu adalah kampus bebas, kampus merdeka gitu. Dan integrasi teknologi total, sehingga kami di IDBC itu kalau secara strata itu S1. Tapi karena kami semua sistemnya boarding dan si teknologi totali di situ, S1 itu cuma kita tempuh hanya dalam 1 tahun dan bukan menyelesaikan 144 SKS, tapi 954 SKS. S apa itu nggak tahu kalau segitu namanya. Ini kami sudah selenggarakan. Mungkin kalau berbicara tentang konsep-konsep pendidikan, karena memang itu fokus kami. Nanti kita bisa sharing. Itu gambaran sekilas. Kemudian saya bersama tim di sini. Ini Ustadz Rizal ini, beliau adalah mudirnya IDBC. Ini Pak Tri ini yang juga bagian dari programmer kita, dan beberapa tim IT kami ada 9 orang programmer yang intinya kami membantu memberikan solusi bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu on app gitu, berbasis aplikasi. Itu kami riset di Singapura beberapa kali, tapi kalau di Singapura itu intinya kami hanya belajar bagaimana Singapura itu membangun e-government-nya. Nah itu kami breakdown ke dalam lembaga, sehingga bagaimana sistem pendidikan itu semua berbasis digital. Maka kami di sini contohnya nih ruang perkuliahan, Pak. Di setiap pojok ini ada CCTV. Tapi CCTV-nya beda dengan CCTV biasa. CCTV ini yang betulnya adalah namanya smart cam. Smart cam itu ada bahasa awamnya CCTV, tetap dari sisi fungsi berbeda karena dia bisa interaktif. Di Unisula itu saya diminta untuk pasang di sana agar dosen atau komunikasi dan kontrol itu bisa maksimal. Saat sedikit saya cerita itu di ruang lantai 2 ada perkuliahan malam, biasanya menggunakan CCTV, lalu saat itu diganti oleh sistem ini. Terus yang rektor 3 sekarang dari rumahnya bersama saya panggil yang ngajar itu, dosen yang ngajar itu. Tapi di situ sudah terkenal bahwa tempat itu angker. Terus kita panggil dari jauh, Pak Budi ya. Ada suara. Dipanggil lagi, Pak Budi, orang pada bingung. Begitu panggilan 3 kali, tidak kelihatan orang, bubar perkuliahan, ada hantu katanya gitu. Itu contohnya. Jadi CCTV ini, smart cam ini itu bisa kita pantau, bisa kita interaktif, kita bisa bengokin bahasanya. Dan dia bisa rotari 360 derajat. Jadi kita mau zoom, mau siapa yang ngantuk misalnya, itu kelihatan. Itu contohnya, itu sebagai sistem. Dan itu sudah kami buat A sampai Z-nya, sehingga kata orang Jepang, saya 5 bulan kemarin sebelum corona, saya ke Jepang. Kata orang Jepang itu bahwa manusia itu sangat mulia, maka dia pantasnya memuliakan manusia dan membangun manusia seutuhnya. Manusia itu adalah hatinya. Jadi
tugas guru itu bagaimana sebenarnya membangun komunikasi dari hati ke hati. Jangan libatkan mereka manusia yang mulia ini dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Kalau kita di pondok kan biasa kan, bangunin sholat malam, suruhin, dan itu semua dilibatkan adalah musyrifnya biasa. Nah, ini kita bikin sistemnya semua otomasi dan robot atau sistem. Nah, orang Jepang itu begitu konsepnya. Yang rutinitas biar dikerjakan oleh robot atau sistem. Kami sudah develop itu di sini. Nanti kita bisa lihat ya. Yang sedang kita develop baru ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kalau nanti anak-anak pas malam, bangun malam itu tidak perlu manusia, tapi biasanya kan pakai kipas begini. Mati kipasnya secara otomatis, dalam waktu sekian belum bangun disemprot air otomatis. Insya Allah sudah kita siapkan, cuman belum kita install. Kemudian yang lainnya yang ini di sini nih sistem energi di sini juga untuk membangun disiplin tadi. Itu begitu jam 10 biasanya kan belajar malam. Jam 10 harus sudah di kamar. Tidak perlu orang yang ayo pergi tidak perlu. Karena 10 menit atau 5 menit sebelum jam 10 energi di sini mati semua, gelap gitu, dan nggak bisa diapa-apain. Jadi mau tidak mau siapa mau dalam kegelapan kan gitu. Jadi dia cahaya, dia pergi ke sana di kamar. Contohnya begini, itu gambarannya. Ya, itu sekali lagi gambaran kami di kampung IT. Terus juga, misal lanjut aja nanti biar kita setelah diskusi. Ini aja. Perusahaan kami namanya Al-Wusto. Al-Wusto ini punya 4 produk. Al-Kubro ini kami develop tahun 2005 dan ini adalah proyeksi untuk bagaimana setiap dai atau setiap muslim itu mudah mengakses referensi yang lengkap di mana saja kapan saja. Al-Kubro ya, 2005. Menurut peneliti, ini ada seorang peneliti di Unmu. Saya biasa ngisi di sana, beliau salah satu pengguna Al-Kubro. Suatu saat sampaikan kepada saya, Ustaz, Al-Kubro ini adalah referensi digital offline terbesar di dunia katanya. Saya kaget, kok bisa menominasikan itu. Saya tanya, apa alasan antum kok bisa sehebat itu? Beliau balik tanya kepada saya, antum tahu maktabah atau perpustakaan Turos terbesar apa? Tahu? Saya bilang Maktabah Samila. Maktabah Samila, semua orang punya. Aktivis tahu Maktabah Samila. Nah, Maktabah Samila itu sub kecilnya Al-Kubro. Satu itu. Yang kedua, antum tahu ensiklopedia online terbesar di dunia apa? Wikipedia. Betul. Saya bilang Wikipedia. Nah, Wikipedia itu juga sub kecilnya Al-Kubro yang sudah kita bikin offline. Jadi Wikipedia itu offline, sehingga antum naik gunung Himalaya itu nggak bawa laptop, bawa ini tetap bisa belajar. Tidak butuh koneksi internet. Padahal banyak yang lain lagi, cuman ini nggak begitu populer karena ya kita nggak punya media. Tapi alhamdulillah guru-guru besar sudah banyak menggunakannya, dan saya di kampus-kampus termasuk di UMS itu saya sering training ya, sehingga saya yang aslinya santri kalau di kampus oleh panitia saya dikasih gelar cukup mentereng. Protokolernya kalau kita mau training guru besar minimal setara guru besar kan gitu. Lah saya itu santri murni gitu. Akhirnya saya kalau dia papan nama atau spanduknya selamat datang Profesor Dr. Junaidi Alfan LCMA gitu, wah keren banget.
padahal aslinya santri. Ya. Jadi kalau mendengar Profesor Junaidi Alvan itu ya saya, ya. Tapi kalau di kampus, kalau di sini biasa Ustadz gitu. Itu gambarannya Al-Kubur. Ya ini insya Allah saya bocorkan di awal untuk semua. Biasa menyambut tamu kami dengan cindera mata ini. Insya Allah ini akan kita jadikan sebagai cindera mata untuk yang hadir di kesempatan ini. Jadi antum tidak perlu beli buku, karena kalau kita nominalkan, jika kita beli buku ini paling tidak 3 miliar. Itu insya Allah ini yang pertama. Yang kedua, saya punya smart lab. Smart lab ini laboratorium multifungsi dengan memanfaatkan satu PC tapi berfungsi untuk 7 fungsi lab. Ini memang jarang ada di Indonesia, karena terus terang saya menelitinya luar negeri. Baru keliling di 11 negara untuk kepentingan ini. Yang terakhir itu kemarin saya di Jepang, mau berikutnya ke sana lagi sudah lockdown. Gitu. Smart lab ini aplikasi perpustakaan digital yang sangat efisien. Kalau umumnya kan perpustakaan lab komputer ruang sendiri, lab bahasa ruang sendiri, lab apa ruang sendiri, sehingga investasinya mahal. Ini hanya satu PC untuk semua. Ini asli digital, jadi termasuk kayak ruang guru, sebelum ruang guru ada, kami sudah ada. Berikutnya ada IDBC. Nah ini IDBC ini adalah salah ruang kuliah IDBC. Kami membangun lembaga pendidikan setara S1, IDBC Islamic Digital Boarding College. Ini yang saya teliti dari luar juga, negara Amerika dan Cina. Konsepnya integrasi teknologi totally kita masukkan, sehingga saya udah ngobrol bahwa IDBC ini setara S1 tapi bukan sekedar mampu menyelesaikan 144 SKS sampai 50 SKS, tapi kita dalam 1 tahun itu bisa menyelesaikan 954 SKS. Tentu kita non formal, karena itu belum ada. Kita non formal. Karena kebutuhan zaman sekarang formalitas itu nggak kepake. Kita datang ke perusahaan besar bukan ditanya kamu gelarnya apa, lulusan apa, tapi you bisa apa. Jadi aspek skill itu sangat dan kepalanya Mas Nadiem sebagai Mas Menteri itu sebenarnya ini dibangun. Saya 5 tahun lalu sudah melakukan itu. Yang terakhir ini Elvan Bookless Library. Nah ini di belakang ini yang nempel-nempel ini adalah aplikasi dari Bookless Library. Bookless Library ini adalah perpustakaan yang memang sama sekali tidak ada bukunya, yang ada cuma judul sama covernya. Tapi itu bukan sekedar pajangan, itu asli. Begitu kita scan barcode-nya akan keluar konten atau isi bukunya. Sehingga anak-anak mahasiswa di sini kan wajib pakai smartphone dan laptop, sehingga misalkan modul apa entrepreneur di situ sudah ada. Modul-modulnya atau referensi yang digunakan dosen, tinggal scan QR code-nya, dia sudah baca bukunya. Dan di lingkungan ini semua mulai masjid sampai radius 1 kilo kita bikin seperti itu, sehingga orang di kampung bisa mengakses buku dan tanpa menggunakan internet. Dan dari sistem ini kami mendevelop sistem pendidikan atau bahasa lainnya, kami ini sudah membuat Google. Kita kan nggak sadar ya bahwa, mohon maaf sedikit saya menyinggung terkait ketidaksadaran kita terhadap teknologi yang kita pegang yang sebenarnya. Antum yang pegang handphone ini sebenarnya begitu antum sudah pindah dari handphone jadul yang kayak dulu remote itu, ya,
Bahasa saya kalau di sini saya yakin nggak ada yang bawa remote kan. Gitu. Begitu antum pegang, berarti saat itu hilang privasi kita. Dan secara tidak sadar selalu kita kantongi yang artinya kita sudah kantongi intel. Dia tahu apa yang kita lakukan, apa saja. Saya biasanya banyak mempresentasikan. Waktu kita sangat singkat dan kita perlu diskusi. Sekilas saya sampaikan aja bahwa sekali lagi kita ini dengan smartphone kita itu hakikatnya sudah menelanjangi diri kita sendiri. Semua fasilitas gratis yang diberikan oleh Google, Facebook dan semua provider internet dunia dan apapun namanya yang digital itu diberikan kepada kita secara gratis, padahal tetap di mereka ini tidak ada yang namanya makan siang gratis. Yang punya konsep ikhlas beramal dan berwakaf itu hanya kita seorang muslim. Mereka tidak ada. Jadi kenapa gratis? Yang tumbalnya adalah data kita. Ini yang saya pelajari cukup lama di Google itu, Facebook juga seperti itu. Dan bagaimana kita membangun kedaulatan data, maka kita harus membangun sistem sendiri yang sejajar dengan mereka. Kita tidak sadar itu sampai sekarang. Kita di lembaga ini menjadi agen mereka. Bahkan dengan bangga kita misalkan ada pendaftaran apa, event apa atau pendaftaran murid baru, menggunakan format Google Doc gitu. Nah, asik banget mereka. Wah, aku dapat setoran dan itu yang memang di-grab. Sekali lagi di era digital, data itu adalah emas yang paling aset termahal. Itulah investasi unlimited untuk nge-grab itu. Sadar itu dan kita tidak punya server sendiri. Alhamdulillah kami memang mulai bisa duduk bersama sebanding dengan Google. Artinya kita punya jaringan sendiri sehingga ke depan kita punya WA sendiri, punya Messenger sendiri yang tidak masuk ke server mereka. Kalau saat ini kan kita seperti tidak tinggal di rumah kita sendiri, tetapi kita seperti halnya kita nginep di hotel. Hosting kita sewa, domain kita sewa, nggak pernah yang kita. Kecuali yang saya bikin di sini, bookless.id itu adalah domain kita sendiri lokal dan data kita tidak masuk ke mereka. Tuh gambarannya. Jadi Elvan Bookless Library ini adalah miniaturnya Google. Saya kata kita secara kapital tidak punya uang seperti Google, sehingga yang kita bangun sekarang lembaga Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan beberapa kampus-kampus yang lain bangun server sendiri, kami developkan sistemnya sehingga semua mandiri, tidak ikut mereka. Jadi keunikan di setiap lembaga itu tetap kita pelihara sehingga apa kebutuhan lembaga ia dibangun sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kemandirian ini yang mulai harus kita. Alhamdulillah kami sudah memulai. Baik, jadi ini 4 ini yang kami miliki. IDBC ruang kuliah maksimal setiap angkatan itu terima 25 orang. Kemudian kami memang berbeda, sangat berbeda, dan ini yang saat kami komunikasikan. Terus kami juga sudah bikin asosiasi bersama Dr. Adian Husaini dan beberapa yang intinya kami membuat parameter sendiri, tidak ikut-ikutan ke yang formal, karena memang pemerintah sudah memberikan ruang bagi kita bagaimana mengembangkan pendidikan non formal. Karena kalau kita mengikuti yang formal, saya ada datanya, Pak Jokowi 2017 yang lalu menyampaikan pendidikan nasional kita itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan dengan negara maju. Maka kalau kita istilahnya meniru yang sudah ada, berarti kita mewarisi ketertinggalan itu gitu. Nah itulah, maka kemudian kami riset, kemudian kami bikin, dan alhamdulillah sudah kami bikin asosiasinya. Ke perguruan tinggi sudah sepakat untuk melakukan.
Apalagi memang ruangnya, peluangnya Mas Nadiem itu akan melakukan itu. Masih banyak dikritik habis-habisan sama yang senior-senior, tapi bukan salah sebenarnya, cuman beda. Pemikiran kolonial dengan milenial itu berbeda. Jadi persoalannya sebenarnya seperti itu. Baik. Dan saya sedikit ini aja tentang IDBC ini karena kaitannya dengan ya Ustaz ya. Berikan sedikit gambaran terus nanti kita diskusi. Jadi IDBC ini nih yang seperti yang sudah kita tempat. Konsepnya lanjutin latar belakang visinya kaderisasi dai teknopreneur. Jadi dai ini sebenarnya lebih kepada bagaimana integritas itu terbangun sebagai seorang muslim. Adab itu yang paling kita utamakan. Kemudian tekno itu adalah kemampuan membangun dan memanfaatkan teknologi yang menjadi fasilitas zaman. Entrepreneur kalau punya skill bukan untuk cari kerjaan, tapi bagaimana kita mandiri dengan skill itu. Kemudiannya lagi saya lanjutin. Ini dari lembaga pendidikan. Kalau kami tidak menyaring murid, tidak pernah menyaring dalam makna kamu ini tidak. Semua kami terima yang itu karena kuota kita terbatas, itu aja. Sehingga harus antri tahun depan. Ini sekarang kita sudah antrian untuk angkat 11 di tempat kami. Angkatan kami hanya menerima 25 orang. Pertama eksplorasi itu kita lihat minat dan bakat anak. Karena Allah itu menciptakan makhluknya tidak ada yang gagal. Apapun bentuknya. Yang gagal adalah kita yang salah paham, gagal paham terhadap makhluk Allah ini. Jadi kita explore. Kemudian setelah itu kita validasi dalam perjalanan waktu, lalu begitu ketemu potensinya asisten baru kita backup. Lalu yang terakhir setelah dia punya skill maka bagaimana kontribusi terhadap umat, tentunya dakwah dalam hal ini. Kemudian ini spiritual leadership entrepreneurship ini yang kita tekankan. Insya Allah bisa nanti kita share ini ya. Kemudian ini kalau terkait dengan bagaimana pola kita dalam mendidik itu, ini sudah ada semuanya. Lalu ini tadi kita punya pengelompokan, ada super leader, ada super team, ada superstar. Itu tadi dari awal kita eksplor anaknya, ini potensinya apa? Lalu kami kelompokkan. Oh ini kalau di sini kan kami ada desain grafis di Tekno itu ada sebagainya, itu nanti kemudian kita kelompokkan. Ada nama super team itu berbagai potensi itu ini punya potensi ini. Bagaimana nanti bangun project berdasarkan tim. Kemudian kalau anak-anak yang grafisnya bagus, kita kumpulin satu ini seorang yang memang pakar dan expert di situ sampai dia betul-betul expert di bidang yang kami lakukan. Nah kemudian ini tadi kita EDBC ini kalau kita konversi ke SKS, sebenarnya bahasa Pordo itu kita bahasakan dengan SKS kita. Itu dalam 1 tahun kita 945 SKS, bukan 144 SKS. Efektifnya boarding, dan boarding itu adalah konsep Rasul sebenarnya yang kita dengan namanya ahlu sufa. Makanya Abu Hurairah itu dikonter oleh Syiah itu. Tapi kenapa paling banyak meriwayatkan hadis gitu? Ya karena dia boarding bersama Rasul gitu. Jadi pantas. Nah ini bedanya dari sini juga. Kalau kita di kampus kan datang ke mana gitu. Jadi sisanya tidak kita gunakan untuk belajar. Kenapa kita bisa 945 SKS dalam tahun, sementara yang lain 144 SKS bulan di ketentuan. Padahal tentunya 4
4 tahun untuk kos operasional makan saja udah mahal dengan 1 tahun. Dan kita menggaransi juga kompetensi. Nih kami ini pola pembelajaran kita 70% praktek, 30%-nya teori. Lalu kemudian ya begini polanya. Kurikulum kita ini adab, dai, tekno, dan entrepreneur. Kemudian kompetensinya triple kompetensi, dai, item-itemnya ini. Kemudian yang rincian SKS ada di sini ya, rinciannya. Lalu sistemnya, metode pembelajaran ini yang berbeda. Metode tadarut itu seperti kalau ayam bertelur itu satu-satu, atau kita makan. Maksudnya tadarut itu begitu. Jadi, misalnya kompetensi desain grafis itu 2 tahun, karena kita kan 1 tahun 12 bulan. 2 bulan harus menyelesaikan kemampuan di desain grafis. Yang kontennya ada materi 30%, setelah itu project, kemudian setelah itu uji project, skripsi lah gitu. Setiap mata. Kalau ini tidak bisa karena bentuknya bisa itu adalah portofolionya, karyanya, maka dia harus mengulang remedi. Jadi kita evaluasi apakah remedinya karena malas atau karena kemampuannya. Nah itu kita, kalau misalkan malas, DO. Jadi yang keluar dari sini itu mesti itu yang kita garansi tadi, mesti memiliki yang berbeda dibandingkan yang lain yang kami. Maka termasuk 2 bulan pertama terkait dengan namanya adab. Nah itu kami tidak berikan ilmu sebelum adab itu betul-betul kualifikasinya sudah masuk. Karena orang kalau tidak bisa beradab ini, beradab menghargai ilmu, beradab menghargai guru, menghormati guru, maka keberkahan ilmunya tidak. Adab qoblal ilmu dalam Islam itu implementasi di kami adalah seperti itu. Itu yang pertama. Terus juga nanti sistemnya anak-anak begitu datang pertama itu kita list. Jadi ada progres before sama afternya. Sebelumnya seperti apa, after 1 bulan kayak apa. Itu ada. Kami bangun semua berbasis data, aplikasi. Dan itu masuk di server yang namanya Bookless Library tadi. Itu gambarannya ya. Apa namanya? IDBC ini yang mungkin sebenarnya kalau misalkan di PESMA itu terutama adab ini, sekali lagi tentang persoalan adab ini yang menurut Prof. Naqib Alatas sebenarnya menjadi persoalan terbesar. Itu statement beliau saat menyampaikan konferensi pendidikan Islam pertama di Mekah tahun 77. Statement beliau saat itu, persoalan terbesar umat ini adalah loss of adab. Saya ikut perkuliahan beliau di Malaysia 7 tahun yang lalu, dan itu sebenarnya yang menjadi latar kami di sini membangun IDBC pendidikan ini. Jadi kami di sini tagline-nya adalah pendidikan berbasis adab dan IT. Inspirasinya tadi di surat Al-Hadid ayat 25 itu. Dan sekarang dengan adanya COVID ini menjadi keniscayaan, menjadi sebuah kewajiban bagaimana teknologi ini betul harus hadir di dalam apapun kehidupan kita. Kalau tidak, pasti akan tergilas. Itu saya kira ya, untuk memancing kira-kira nanti apa yang kita sama-sama perlu kalau kolaborasikan. Itu fokus di penelitian itu, dan saya meyakini bahwa teknologi dan metodologi itulah yang mampu membuat sesuatu yang mustahil menjadi real, hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Contoh lagi ya, gambaran sederhana. Zaman saya dulu kecil untuk belajar Al-Quran itu apol angelnya, tapi begitu ditemukan Iqra,
anak demikian luar biasa sudah mampu baca dengan baik. Ini metodologinya. Dan saya mengumpulkan itu. Termasuk kalau tadi bahasa Arab, alhamdulillah saya punya teman dan sudah 15 tahun juga risetnya, dan terakhir penemuan beliau ini bagaimana yang angel dalam bahasa Arab sampai mampu baca kitab itu hanya 8 tahun, tapi saya merasa tidak mampu untuk itu. Tapi dengan metode ini cukup 3 bulan sudah mampu baca kitab. 3 bulan. Dan itu dekat dari kita di Magelang. Nanti kalau PESMA mau menerapkan itu, bisa saya antar ke Magelang. Semua sudah lengkap. Di Sidogiri punya, tapi 1 tahun. Di Lamongan namanya juga ada Manhaji. Kodenya namanya Manhaji. Itu digunakan oleh Tazkiyah Malang, dan itu yang membuat beberapa tahun yang lalu anak Tazkiyah itu memenangkan juara 1, 2, 3 waktu sepenyelenggaraan debat bahasa Arab di Qatar, diboyong semua sama Tazkiyah Malang. Terus yang bahasa Inggris biasanya kita populer dengan Pare, tapi bukan baru sebenarnya. Beliau sudah 48 tahun fokus di bahasa Inggris, sehingga untuk mampu bisa bahasa Inggris, punya kepedean, udah paham gitu bahasa Inggris itu hanya 4 hari. Cuma 4 hari. Nah, kami di sini khusus IT, kalau biasanya 4 tahun S1, kami cukup 1 tahun dengan triple kompetensi dan kami garansi. Jadi inilah lompatan-lompatan yang kita bikin karena asbab tadi, teknologi tadi dan metodologi. Itu saya kira ya sebagai prolog, mudah-mudahan nanti dari sisi mana kita bisa kolaborasi, dan saya sangat senang sekali kalau ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa berbagi. Bila sekali lagi kami open dan tempat ini sering datang tamu seperti antum kali untuk juga sama-sama memanfaatkan bagaimana teknologi dan metodologi di dalam pendidikan. Karena pendidikan ini termasuk bidang yang dianggap paling stuck. Zamannya jet tapi SD masih 6 tahun, SMP 3 tahun. Padahal kan kalau dulu kita zaman bis 500 kilo Solo Jakarta naik bis 12 jam, naik pesawat cuma 50 menit. Nah, kenapa tidak kita gunakan 50 menit itu untuk pendidikan itu? Jadi istilahnya ngontel dengan pakai jet itu kan berbeda. Nah, sekarang zamannya pakai jet. IDBC ini salah satunya menggunakan pola itu, sehingga kita cukup 1 tahun 954 SKS bisa kita selesaikan. Ini otomatis efisien terhadap waktu dan dana. Demikian saya kira ya terkait dengan apa yang menjadi pentingan dari kemarin yang saya baca surat menggali tentang kampung IT. Itu yang sekilas tadi saya sampaikan. Berikutnya kita bisa diskusi dan apa nanti yang bisa kita lakukan pastinya. Demikian tadi kita simak bersama penjelasan terkait dengan hal ihwal di kampung IT yang ada Al-Kubro, ada IDBC, ada Douglas Library. Dan untuk itu masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab perihal hal ihwal kampung IT. Maka kepada seluruh teman-teman sekalian, kami persilahkan untuk dapat memberikan pertanyaan atau barangkali tambahan, karena pasti di setiap tempat ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk saat ini di kami pasti banyak kekurangan, namun hal-hal yang kami lakukan yang bisa kita share bersama untuk kebermanfaatan buat umat dan bangsa ini, bagaimana kita siap untuk bersinergi dengan semuanya, insyaallah gitu. Baik, kami persilakan kepada seluruh rombongan untuk dapat memberikan pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mustafa Ahyar di Persada UAD, kebetulan sebagai kepala bidang IT untuk Persada. Ini mau menanyakan, untuk di sana tercantum ada kompetisi desain grafis ya, desain grafis, kemudian multimedia. Berarti setiap musyrif mudabir perkaderannya bagaimana saat itu? Mereka sudah ada basic atau diajari dari basic di sini. Jadi mereka masing-masing kadang ada super tim, punya asisten tim musyrif, ada mudabir masing-masing atau bagaimana? Kemudian kendala kami juga para desainer itu biasanya pakai software bajakan yang Corel Draw, kemudian Photoshop sebagainya itu di sini pakai software apa atau bagaimana? Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja. Kami kebanyakan mahasiswa itu dari pesantren, di mana di pesantren itu menggunakan laptop itu haram gitu kan. Jadi asli anak-anak itu baru pegang laptop itu di sini. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana anak beradaptasi dengan pertama hardware-nya yang sekaligus tentunya tool aplikasi yang mau digunakan. Dan kami juga kaget, menjadi sebuah kesimpulan bagi kami. Ternyata dalam 1 bulan pertama semua dosen-dosennya juga kaget gitu. Bedanya milenial, dikasih alat dia eksplor kemana-mana sebagaimana kita sendiri. Anak kita itu lebih pintar dari kita menggunakan handphone, iya apa tidak? Padahal bahkan dia belum bisa baca, tapi dia bisa eksplor kemana-mana. Itulah milenial yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh kolonial. Kesimpulannya, jika dengan praktek menggunakan alat langsung itu, ini membuat percepatan yang luar biasa. Setiap hari di sini, hariannya ya nggak ada 24 jam bisa dikatakan begitu, mereka menggunakan itu. Dan kami jejel dengan tugas-tugas. Lalu pendampingan tadi dari guru-guru pendamping itu, musyrif-musyrif itu mereka kan di sini juga, yang dia sudah punya pengalaman belajar di sini, kemudian saat bertanya toh masih bisa cover. Tapi kalau untuk dosennya, memang dosen yang dia sudah punya reputasi nasional dan mereka praktisi. Terus terang kami mengambil dosen-dosennya dari kalangan praktisi. Karena saya tidak ingin terlalu digiring kepada teori-teori, maka kita pulangnya hanya 30% teori, setelah itu pendampingan. Bahkan dulu yang masuk di kami ini ada S1 komputer ITB, maksud ada S1 komputer dari Jember juga masuk di sini. Ya utusan. Pola kami berbeda dengan umumnya yang ada. Terbalik. Kalau protes, saya ini baru suruh praktek kayak gini kalau di kampus 1 semester baru suruh praktek. Tapi saya tidak, di sini kok belum diapa-apain kok sudah langsung suruh bongkar laptop gitu. Laptopnya sendiri, jadi resikonya sendiri juga. Laptopnya sendiri. Anak-anak itu mereka karena sudah terbentuk polanya seperti itu, akhirnya wajar kalau protes. Tapi saya bilang udah lakukan saja, ada yang didampingi. Ya karena kami mengamati juga, kalau ada kesalahan, nah ini jangan. Tapi enggak dikasih. Begitu sudah selesai. Baru kemudian setelah itu silahkan googling apa. Saya bukan orang IT sama sekali. Saya asli santri, tidak pernah duduk di bangku kuliah. Tapi saya saat pondok saya yang ruki ini belum punya komputer, saat itu saya sudah punya komputer. Lembaga belum punya, saya sudah punya. Ngoprek di situ. Dari cara belajar saya ngoprek, kata bahasa betul bukan ngoprek, itu dura itu ngoprek. Ini yang saya lakukan gitu, sehingga anak-anak itu juga begitu. Jadi cepet gitu loh, nggak terlalu berputar pada teori-teori. Saya belajar, saya orang laut, jadi saya nggak pernah anak orang pantai belajar renang kayak kita di sini. Tapi semua bisa renang, karena setiap hari kita praktek. Itu
yang kami lakukan di sini, sehingga anak-anak ini terus dengan ya itu kata Pak Jokowi gitu ya, sudah bisa dan luar biasa hasilnya. Kami semua setiap anak tadi kan hasilnya ini harus sekian tugas selesai, itu selesai. Jadi gitu pendampingan langsung, dan sistem pendampingan kami 1:5. 5 mahasiswa, musrifnya 1. Kita kawal dari awal, adabnya harus seperti apa itu kita kawal, ilnya seperti apa kita kawal, progresnya, before afternya itu ada seperti ini skillnya, kemudian setelah 1 bulan seperti ini, itu ada. Kami bikin semua tabaah yaumiyahnya itu report secara otomatis by sistem kepada orang. Jadi kami dengan adanya report setiap hari ke orang tua itu kan terlihat pelanggarannya anak. Kenapa kamu pelanggarannya sekian? Karena kami di sini juga sistemnya setiap anak itu kita kasih nyawa. Maksudnya poin yang jika poin itu habis dia harus game over, harus DO. Itu by system, dan orang tua mengetahui progres harian pelanggaran. Itu kami bikin. Gitu kan? Untuk software kami terus terang salah satunya gini, saat ini dilematis sebenarnya. Kita berikan kepada anak-anak yang mau license silahkan license, yang tidak tanggung sendiri. Ada 2 madhab paling tidak. 2 madhab kan, ada yang kita beli, toh statusnya udah selesai jual beli kan. Bahkan ada yang lebih keras lagi, ini gara-gara kapitalis, gara-gara Zionis, gara-gara Yahudi ada hak cipta dan lain sebagainya. Nah silahkan, saya bilang masing-masing punya dalil gitu. Kami begitu saat ini. Tapi yang free, yang license, yang free itu juga kita kasihkan opsi ini. Hanya yang kita gunakan secara umum kalau untuk desain grafis itu sejenisnya itu. Sedikit tambahan, terutama kaitannya dengan masraf Ustaz. Tadi ditanya masrafnya berarti apa sudah punya basic semua itu gitu. Ya benar, alhamdulillah semua masraf yang ada di sini mau tidak mau memang harus punya basic itu. Karena itu sudah tuntutan, bagaimana mau bisa membimbing kalau dia nggak bisa gitu. Jadi alumni kami rekrut yang terutama yang memang utusan beasiswa ya. Yang beasiswa mereka punya kewajiban untuk mengabdi di kami, sehingga salah satu kewajibannya adalah membantu di area kami gitu. Ya, kemudian selanjutnya tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan terkait rekrutan mahasiswa di sini gitu ya. Bisa dijelaskan berapa biayanya, kapan dimulainya perekrutannya, kemudian apakah bisa misalnya kerja gitu, bisa nggak dia sambil kerja juga di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di IDBC ini sebenarnya mahasiswa itu kebanyakan utusan dari lembaga. Karena itulah juga salah satu tujuan kami membangun IDBC, bagaimana agar anak-anak ini bisa membackup lembaga pendidikan dan dakwah di bidang IT. Karena saya sadar dan saya memang peneliti saya ngerti grand design dunia ke depan itu seperti apa, maka kita harus mempersiapkan SDM-nya. Dan kami juga membuat platform
untuk kita bangun, dan ini platform untuk kaum muslimin. Google-nya pun Google kita sendiri. Kalau Google yang kita ketahui dan kita gunakan sekarang ini adalah Google yang dibikin oleh mereka, dan itu menyiapkan semuanya ada di dalamnya. Maksudnya semuanya ini yang jelek juga banyak, yang baik juga ada. Tapi kalau yang kita bangun hanya yang baik saja. Gitu. Jadi rata-rata yang menggunakan, misalkan menggunakan Bookless Library ini, yang kami memberikan pengarahan bahwa ke depan terkait dengan bagaimana kita membangun kedaulatan data dan bagaimana lembaga pendidikan kita ini semua dimanage by sistem berbasis aplikasi gitu. Itu bisa kita mulai rancang. Kepada setiap lembaga, utus kadernya ke sini, kemudian kami transfer ilmunya kepada anak-anak. Kami berikan semuanya, kemudian bagaimana mereka mengembangkan secara mandiri. Karena kami sifatnya riset, pasti ada sehingga anak-anak alumni itu ada apa-apa pasti juga konsultasi ke kami. Ada update apa, mereka terus kita. Jadi rekrutmennya semuanya dari lembaga-lembaga. Dan belakangan karena begini, kami alumni kami itu kan banyak diinden oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan orang punya karakter, satu, adabnya bagus, yang punya skill. Ini kan semua butuh kayak gini semua tuh. Jadi dari pribadi-pribadi banyak yang datang. Tapi kami tetap membatasi bagaimana agar betul-betul terkawal anak ini, pembinaannya terkawal karena memang kader, jangan sekedar ya transfer knowledge, tapi dibina. Pendidikan itu betul-betul kita bangun. Kalau lebih dari 25 tentu akan sulit kontrolnya. Begitu pola kami selama ini, dan sistemnya seperti sekarang. Ini kan sudah tutup kemarin, sudah tutup karena kita sudah mencapai kuota 25 orang. Kemudian kita sudah buka inden yang baru untuk angkatan 11. Kita sudah angkatan 10. Dan baru tahun ini kami bikin yang putri. Seperti itu. Betul? Sedikit tambahan juga bahwa terkait dengan apakah sudah bisa kerja gitu. Ya, untuk bisa kerja alhamdulillah ini kan di akhir-akhir ini selain dari utusan mandiri juga udah mulai banyak gitu. Yang utusan mandiri. Ya untuk itu dari yang mandiri ini langsung kita jelas di awal. Setelah dari sini dia langsung mau kemana nih? Karena ketika setiap alumni mesti kita arahkan kepada 3 hal. Yang pertama adalah bagi mereka yang punya semangat untuk studi, maka kita langsung arahkan ke Jepang sama ke Turki. Kemudian untuk yang mereka yang punya semangat untuk bermanfaat buat umat, maka ini yang kita list. Nah, artinya siap diberdayakan buat umat gitu. Yang penting utusan mandiri, karena utusan dari lembaga sudah pasti dimaksimalkan oleh mereka masing-masing. Karena untuk yang sekarang ini, karena rata-rata adalah utusan mandiri, kemudian ada juga yang setelah dari sini langsung siap untuk entrepreneur, mengamalkan jiwa semangat untuk berusaha menjadi pengusaha. Nah ini nggak bisa digugah, nggak bisa diganggu. Untuk itu mereka yang sudah siap untuk berdaya guna buat umat ini ya yang harus kita maksimalkan. Tapi itu paling sedikit, ya, sedikit aja ya. Sehingga ada beberapa permintaan yang belum kita dapat penuhi tahun ini karena terbatas orangnya gitu. Ya. Selanjutnya saya nambah juga terkait entrepreneur tadi kan kita dai teknopreneur. Jadi trainer ini juga di dalam kurikulum kita kan kita per 2 bulan. Di bulan pertama itu targetnya anak-anak itu make money. Bagaimana anak itu omset. Jadi wajib punya rekening dan dilihat sudah seberapa omsetnya gitu. Di bulan kedua di entrepreneur itu adalah make business. Jadi dia sudah bikin platform perusahaan. Koleksinya ke sana. Dan alhamdulillah
karya-karya anak ini ada yang angkatan ke-9 kemarin, salah satu anak itu dia sudah punya pendapatan 10 juta. Ya makanya kan kalau misalkan kita hanya sekedar kuliah untuk cari kerja, buat apa lama-lama 4 tahun? Di sini kita bikin 2 bulan selesai dan sudah ada pendapatannya segitu gitu. Nah, contohnya seperti itu. Karena memang semua kurikulum itu dan dianggap dia sudah menyelesaikan atau sesuai kualifikasinya adalah bukti nyata dari karya. Kalau entrepreneur karyanya adalah omset, punya uang. Kalau bisnis dia punya model bisnis dalam bentuk proposal yang sangat detail. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya Ustadz, saya Budi Japutra, Wakil Mudir Persada. Sebelum saya bertanya, saya juga memperkenalkan yang pertama yang pakai baju batik Muhammadiyah hijau yang baru datang. Beliau adalah Haji Tontowi SAGM Hum. Beliau adalah Mudir Persada, dosen UAD dan juga anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian yang di tengah pakai baju batik coklat, beliau adalah Ustadz Fatur Rahman Kamal, LCMSI. Beliau adalah Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ustadz Fatur Rahman Kamal, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ya. Beliau juga adalah Mudir Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yogyakarta. Baik Ustadz, selanjutnya saya sampaikan pertanyaan saya. Tadi ada ungkapan yang menarik yang jenengan dapatkan dari Jepang, bagaimana tugas seorang pendidik itu melibatkan hatinya dan hati peserta didik, dan tugas rutin serahkan kepada IT. Ini sangat menarik sekali. Apalagi kalau mau dijadikan penilaian skripsi, ya studi living hadis itu bagus itu sebenarnya. Nah ini kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena memang pesantren itu kebanyakan menggunakan tenaga musyrif dan mudabir untuk membangunkan, mengarahkan dan lain sebagainya. Nah, kita minta keterangan lebih lanjut bagaimana sistem di sini itu bisa diterapkan. Jadi mungkin 30% tugas musyrif mudabir, 30% tugas IT. Itu menarik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cermat sekali mencari celah itu. Dan sebenarnya itu yang saya ingin juga sampaikan, bahwa dengan kemajuan teknologi ini bagaimana manusia efektif memanusiakan manusia. Saya punya teman guru besar di Jepang, dan 5 bulan yang lalu saya diundang ke sana untuk visit sistem pendidikan di Jepang. Mulai dari TK, SD, SMP sampai Universitas Lansia. Sehingga bagi saya Jepang ini sangat menarik. Maka rencana April kemarin saya mau sudah siap membawa rombongan dari pimpinan-pimpinan pesantren untuk studi ke sana dengan apa yang pernah saya lakukan, karena sangat menarik. Menariknya salah satunya seperti antum tadi, itu yang saya lihat di sana. Jadi, Masya Allah ya, diskusi panjang kami terkait dengan bagaimana membangun kualitas generasi ini dengan beberapa tokoh ini buat saya terus terang bersemangat untuk membangun sistem. Salah satunya dengan tadi Bookless Library itu, di mana itu sistem itu kita bikin sedemikian rupa sehingga keterlibatan manusia dalam hal-hal yang sifatnya rutin itu dikecilkan gitu, agar kita ini membangun komunikasi dari hati ke hati ini lebih kuat. Nah, alhamdulillah kami sudah melakukan itu. Salah satunya saya tunjuk tadi, ini kamera di semua sisi ini. Ruang di tempat tidur juga ada Ustadz Rizal, ini beliau mudirnya kan.
kalau saya banyak keluyurannya sehingga jarang di sini ya. Beliau mudirnya. Kita develop semua dengan apa yang saya lihat di negara-negara maju tadi, terus kita bangun sistemnya di sini dan kita bangun semuanya sendiri. Punya programmer ada 9 orang, sehingga apa kebutuhan kita bikin sesuai dengan keunikan, dan itu yang kita tularkan ke lembaga-lembaga yang ingin membangun kemandirian di dalam manajemen kampus atau lembaganya. Kirim SDM-nya untuk belajar di IDBC agar bisa mengembangkan secara mandiri ke depan. Kita pandu. Nah, kembali kepada tadi sistem ini. Alat ini bisa membuat kita di dalam mood di kamar kita atau yang di asrama. Ntar lagi mau duhur, ayo segera kemas-kemas. Itu kan kita bisa. Ustaz umroh di Mekah bisa memantau anak-anak di kampus, gitu, di kamar masing-masing, dan bisa kita apain itu? Ada yang main game itu ya? Saya ajarkan gitu, kelihatan seperti itu. Kan saya di ini kalau sudah membangun sistem ini, Ustaz, untuk orang IT-nya ya, untuk IT-nya. Saya kira kalau orang IT paham bagaimana IT itu kita tidak boleh bohong. Artinya tidak boleh sesuatu itu kan pasti ketahuan. Seperti halnya Google, di mana kita sekarang, antum dari Gontor, dari mana saja naik kendaraan apa, kecepatan antum melaju dengan kendaraan itu berapa, itu sama Google ketahuan semua. Nah, ada kasus ini yang perlu juga dibikin shock terapi di depan, Ustaz, kepada anak-anak, bahwa di sini tidak ada yang tidak kelihatan. Apa yang antum akses di handphone antum, kita bisa lihat. Contoh di Mahat semua, Mahat Ali di Bogor, saya bikin juga sistemnya. Kita pantau. Di antara mereka banyak nonton film Korea itu. Akhirnya kita bikin shock terapi, dipanggil 5 orang, kita cerita. Kalian ada yang masih drama Korea ya, gitu kan? Katanya fitnah itu katanya. Beneran katanya gitu. Iya beneran. Akhirnya apa aja deh, ada yang suka nonton. Jam sekian namanya si A, IP-nya sekian, akses domain ini, kemudian download kapasitasnya sekian giga, judulnya ini. Kaget dia. Bisa, semua bisa. Ada juga mahasiswa saya di sini. Dulu kita kan biasa sidak langsung. Begitu masuk kelas, handphonenya taruh di sini. Kita cek, lihat. Kelihatan semua. Historinya enggak, hatta yang antum hapus itu bisa kelihatan. Apa yang antum tonton pokoknya sama sekali enggak ada satu titik pun yang menguap kecuali semua kedetek. Dan Google itu melakukan itu semua. Jadi bisa Ustaz. Nah kalau udah disampaikan, anak-anak itu nggak berani ngapa-ngapain. Nanti kalau kita shock terapi juga, karena memang beneran, bukan bohongan. Jadi gitu. Itu jadi kamera ini secara fisik ya bisa langsung lihat, sehingga mereka nggak berani. Diawasi 24 jam. Di kamar, di mana-mana kelihatan. Terus mutabaahnya itu tadi, anak-anak kan pakai handphone. Itu dikawal. Misalkan jam sekian kegiatan yang anak-anak itu langsung melakukan cek. Sudah melakukan. Kemudian kami tim itu malam bisa melakukan konfirmasi. Kita ada tahkimnya, tidak percaya secara kepada anak-anak itu, karena mungkin mereka katakan tidak sholat malam, karena sehingga di laporan kan yang masuk ke kita itu tidak sholat malam. Karena disitulah juga sebenarnya membangun komunikasi dari hati ke hati tadi untuk menyemangati tadi. Tapi kita nggak usah ngecek satu-satu, bawa sajadah gebrak, bisa kayak gitu kan biasanya gitu.
Cukup di ini aja, di depan laptop, di rumah masing-masing kita memantau semua Jadi itu fungsinya. Jika kita tidak terlalu banyak orang, semua di backup oleh sistem. Kami sekarang lagi develop juga untuk membangun kedisiplinan ini. Puncak dari adab itulah dari disiplin, kan gitu. Orang Jepang itu, saya terus terang penasaran dulu, ada profesor dari UIN Jakarta itu mengatakan bahwa saat beliau datang ke Jepang, statementnya, saya menemukan Islam di Jepang walaupun tidak ketemu banyak Muslim, tapi saya tidak menemukan Islam di Indonesia walaupun ketemu banyak Muslim. Saya terus terang merasa tertampar. Saya sampai di Jepang, mereka ini luar biasa adabnya, memanusiakan manusia itu masya Allah. Sehingga kalau orang Jepang itu, mereka jika sudah pensiun, mereka tidak berpikir tentang bagaimana dia membahagiakan dirinya dengan hanya bersenang-senang, tapi dia kuliah lagi untuk menjadi volunteer di setiap ini. Dan itu Universitas Lansia itu untuk menampung mereka yang mau volunteer, dia masuk kuliah, terus dia memberikan itu all out betul-betul. Jadi membahagiakannya adalah dengan cara membahagiakan orang lain, membantu orang lain dengan ikhlas. Itu cara Jepang itu seperti itu. Jadi by sistem semua, Ustaz. Itu contohnya tadi seperti itu, sistemnya aplikasinya tadi, mestinya bisa. Jadi ini contohnya, laporan yang dikirim setiap hari kepada orang tua atau kepada pengasuh terkait tabaah yaumiyahnya. Ini semua, dan ini tentunya sesuai dengan yang nanti mau kita bikin kayak apa itu ada. Setiap hari ini dikirim. Dan nanti setiap pelanggaran ini, kalau misalkan centang ini, itu akan mengurangi poinnya. Yang kita kasihkan ke setiap mahasiswa itu 350 poin. Setiap pelanggaran 1 poin akan berkurang. Kalau sampai nanti 0 berarti game over. Itu gambarannya. Ya, banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang perlu perlu bisa diadopsi lah untuk kampus, apalagi di PESMA, karena pada dasarnya sama. Terutama kalau kami tekanannya itu adalah adab, itu yang paling pokok, yang kemudian parameternya itu bisa kita ukur dengan report-report yang masuk kepada kita. Makanya before after itu di dalam sebuah aplikasi bisa. Kalau selama ini gimana di UAN itu, di Persada itu? Nah, kalau kami juga mengembangkan semua basisnya QR code tadi. Contoh, anak absensi itu sudah menggunakan QR code. Jadi contohnya kayak ini. Absensi semua pakai ini. Perpustakaan semua pakai ini. Inventaris kayak gini ini muncul mestinya ini. Kalau pakai pinjer biasa itu kan kita hanya sekedar datang jam berapa, pulang jam berapa. Tapi apa yang dikerjakan kan nggak tahu. Kalau yang kami bikin, begitu datang ada form yang harus diisi, mulai masuk sampai istirahat apa yang dikerjakan. Begitu juga setelah masuk jam berapa nanti, jam 13.00 sampai pulang itu apa yang dikerjakan, ada langsung progress reportnya.
Terus pimpinan ngasih tugas apa kepada staf langsung juga ada di situ. Yang belum terkerjakan ada progresnya. Ini pengerjaan 20%, 50%, 100% ada. Kalau mau detail nanti bisa. Kalau misalkan habis zuhur mau dilanjutin, saya kasih gambaran lebih detail karena waktu kita sangat terbatas. Terutama antum, kalau kami insya Allah bisa memberikan yang lebih detail. Toh belum jalan-jalan gitu. Biar tahu detailnya, termasuk masalah buku tamu juga sudah belum masteri. Mas Chandra, Pak Chandra, buku tamunya juga pakai ini juga semua QR code tuh. Baik, mengingat waktunya sudah tiba sholat duhur, kita sepakati dulu, break dulu atau lanjut ba'da duhur atau mana? Pasti mohon untuk dilakukan serah terima cindera mata terlebih dahulu, Ustaz, dari kedua belah pihak. Tidak habis duhur, tidak aja, langsung sifatnya ke lapangan aja, Ustaz. Nah, sifatnya lapangan tunjukkan gitu aja. Seperti di sebelah sini QR code-nya bukan di sini, bukan. Ya, QR code-nya di waktu masuk situ, itu absensi dan seterusnya. Avanza. Habis ini kan kami masih ada agenda, kita juga akan kunjungan ke UMS, sehingga harapannya setelah ini sholat zuhur terus langsung keliling sini, yang perlu kami langsung lihat di lapangan. Setelah itu kami lanjut ke UMS sekaligus lihat persiapan muktamar yang gak jadi itu, yang ditunda tahun depan, Juli 2021. Jadi kami mohon maaf, sehingga untuk serah terima cindera mata bisa di jamaah takdim. Nanti tinggal sholat terus keliling. Ya baik, selanjutnya adalah serah terima cindera mata dari Kampung IT untuk seluruh rombongan. Dalam hal ini akan diserahkan dipandu oleh Ustadz Tri dan Ustadz Junaidi. Tafadhol. Dimohon kepada perwakilan untuk dapat menerima cindera mata kenangan dari Kampung IT. Sebelumnya ini saya informasikan bahwa cindera mata ini isinya aplikasi Al-Kubro yang tadi saya sebut, dan setiap laptop yang diinstal ini kebutuhannya, requirement hardware-nya minimal RAM-nya 2 GB, free space hard disk-nya 50 GB, 60 karena kapasitasnya 50 GB. Ya, 50 GB. Ini kecil, isinya flash disk saja dia. Maka nanti tolong isi buku tamu, karena di situ nanti otomatis di buku tamu itu akan terdata setiap install di laptop ini membutuhkan esensi dari kami. Nah itu nanti akan kami berikan lisensinya lewat WA. Karena tanpa lisensi itu tidak bisa diinstal. Gitu. Jadi itu informasi yang perlu disampaikan terkait ini. Dan ini boleh di copy. Kalau di yang Solo kan dekat ya, bisa nanti datang bawa laptopnya ke kantor boleh ya. Dan kalau di Jogja ini bisa nanti di copy. Ya di copy aja masing-masing ke laptop masing-masing. Ini di sini masternya. Makanya
perlu kita bikin grup karena silaturahmi ini jangan sampai berhenti di sini. Kita perlu berjuang bersama untuk pendidikan unggul kita gitu. Demikian. Ya.